Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 6A dan 6B, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok dan informasi penting. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nah, setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Perlu kalian ketahui, kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Ada 5 langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama sampai akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian tandai ide pokok dalam paragraf. Tandai juga info penting dalam paragraf. Nah, ini sebagai contoh teks bacaan dari perkembangbiakan tanaman jagung. Itu ada di halaman 5, tematik 6, tema 1. Coba kalian buka bukunya. Di paragraf kedua, itu jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Di beberapa tempat, jagung dijadikan bahan makanan pokok, misalnya penduduk Madura. Nah, kita perhatikan, tadi kalian sudah membaca. Kalau belum paham, boleh kalian baca berulang-ulang. Nah, seperti tadi 5 langkah yang sudah dijelaskan. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas adalah jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Itu kalimat utamanya. Nah, kalau ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Jadi ide pokok pada paragraf kedua pada teks bacaan di atas adalah jagung adalah penghasil karbohidrat. Nah, kemudian kita lanjut ke tentang pengertian poster. Coba kalian lihat di buku tematik 6, tema 1 halaman 166. Itu ada tentang poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik pada kertas yang berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, atau di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, ini contoh bentuk poster. Ini poster ini kan mengandung gambar yang menarik dan tulisannya juga yang menarik ya. Dan juga berisi tulisannya itu berisi tentang pesan-pesan. Di sini ada dua poster ya. Poster yang pertama itu mengenal hewan dan tumbuhan asli Indonesia. Jadi pesan di sini bermaksud kepada orang yang melihat poster ini supaya lebih mengenal lagi hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian poster yang kedua, ini ada gambar yang menarik, anak-anak sedang menanam pohon mangrove dan ini tulisannya jenisnya juga sangat menarik. Ini tanamlah mangrove sekarang dan petik hasilnya di masa depan. Jadi ini mengajak untuk menanam tanaman mangrove. Kemudian kita lanjut tentang mengomentari kesimpulan. Kalian lihat di buku halaman 168. Nah, kesimpulan yang baik itu berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi ada isinya itu tentang pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang keduanya ada intisari dari tulisan. Intisari itu sama dengan rangkuman gitu ya. Kemudian yang berikutnya dimulai dari khusus ke umum, biasanya dari khusus sampai ke umum gitu ya. Kemudian menggunakan kosakata yang baku. Kosakata itu kata-kata yang baku yang ada di Kamus Bahasa Indonesia atau yang baik gitu bahasanya. Kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri.
Kemudian lanjut lagi di bahasa Indonesia ini pengertian tentang komik. Nah, dijelaskan tentang komik. Jadi komik itu adalah jalinan cerita yang dituturkan lewat gambar di atas kertas. Ya, komik itu adalah jalinan cerita melalui gambar. Mungkin kalian juga sering membaca komik-komik. Ini ada beberapa negara memiliki sebutan sendiri. Misalnya Jepang dengan namanya manga, kemudian Cina dengan manhwa, Korea dengan manhwa, dan Indonesia dengan cerita bergambar. Jadi kalau di Indonesia itu komik biasa juga disebut dengan cerita bergambar. Nah, ini untuk latihannya. Untuk lebih jelasnya kalian boleh lihat baca dan kerjakan di buku paket. Ini subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 boleh dipelajari. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya langsung ya. Nah, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.